Untuk menjadi petani sukses diperlukan usaha yang tekun dan tidak lekas putus asa. Walau cuaca sering tidak menentu, ditambah kualitas bibit yang kurang tidak sesuai dengan jenis lokasi yang digarap petani. Bambang, salah seorang petani jagung, sangat mengenal baik kegagalan yang sering dialami. Alam dan hama telah menjadi hambatan dalam peningkatan hasil panen. Seiring dengan berbagai masalah yang timbul, dirinya mengharap agar pemerintah melalui Dinas Pertanian bisa mendistribusikan bibit tepat waktu dan kualitas bibit yang premium agar hasil panen meningkat. Khususnya jagung Pak, ya otomatis untuk saat ini ya berjalan dengan lancar, cuma ya kendala tetap ada dari non teknis maupun teknisnya. Kalau dari yang kita alami 2019 kemarin non teknisnya ya alam kan nggak bisa dihindari, makanya kegagalan tuh berlanjut sampai sekarang. Karena di 2019 kita nanamnya terlambat, otomatis kelanjutannya lambat juga kita nanamnya lagi Pak. Kalau yang asep ini Pak terkendala karena situasi virus tadi. Kita juga nyadari kalau yang sebelum-sebelumnya kalau masalah pupuk, alhamdulillah lancar aja Pak. Bibit juga ya lancar. Ya cuma itu tadi varietasnya kurang begitu memuaskan gitu loh. Harapannya dan untuk masukan untuk pemerintah Pak? Ya harapannya pemerintah bisa mengoptimalkan masalah bibit secara varietas yang cocok di lahan kita itu apa. Jadi nggak semua bibit itu cocok di lahan kita. Jadi yang varietas premium tolonglah didistribusikan ke kelompok kita sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas setiap tahunnya. Bambang dan petani lainnya di Desa Wonoagung semenjak 2 musim panen tahun ini belum beruntung. Faktor alam dan bibit serta hama menjadikan hasil panen tidak seperti yang diharapkan, sehingga kendala ini diharapkan dapat diatasi pada musim tanam berikutnya. Desa Garantung berbeda dengan desa lainnya di wilayah Pulang Pisau. Bahkan 4 desa di wilayah Maliku mendompleng nama untuk label pengiriman jagung keluar daerah. Terobosan yang dilakukan Pemdes Garantung bersama BUMDes telah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan konfit pelihari yang hingga kini Garantung belum mampu memenuhi pemerintahan secara keseluruhan. Supardiono selaku kepala desa mengaku telah mendapat support peralatan yang lengkap dari pemerintah setempat, sehingga bersama petani pihaknya akan terus meningkatkan panen. Sehingga kami melalui pemerintah desa bersama badan usaha milik desa kami, BUMDes kami, mencoba mencari jalan keluar supaya petani kami ini panen jagung yang tadinya cuma sedikit-sedikit saja. Satu petani rata-rata paling tinggi 1 ton, 500 kilo sampai 1 ton itu sudah bingung bagaimana menjualnya. Sehingga kemarin kami mencoba menerobos. Alhamdulillah kita sudah kerjasama, kita sudah MOU dengan PT Konfit. Harapan saya untuk kita Pulang Pisau mendongkrak ketahanan pangan Indonesia ini adalah salah satunya dari jagung ini. Kami petani jagung Pulang Pisau bisa berkontribusi dalam hal ini untuk ketahanan pangan ini. Dan harapan ke depan dengan semangat kami di petani jagung ini yang sudah sangat-sangat disupport oleh pemerintah Pak. Jadi mulai dari bibit, ada pupuk subsidi, walaupun dalam kondisi COVID ini sedikit susah karena memang situasi. Cuma dari segi peralatan pertanian kami sudah komplit. Supardiono mengakui masih ada kendala dalam peningkatan produksi panen, yakni peralatan pemanen, sehingga ke depan hasil ini menjadi harapan para petani untuk difasilitasi pemerintah setempat. Merespon berbagai kendala petani dalam pengembangan hasil panen, Slamet Untung Rianto selaku Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan petani. Hal ini dimaksudkan sebagaimana Pulang Pisau juga ditunjuk sebagai lokasi ketahanan pangan nasional, sehingga masukan tersebut sangat baik dan positif dalam mengambil langkah kebijakan berikutnya. Tadi kita simak bersama bahwa di sini di Wonoagung salah satu wilayah pengembangan komoditas jagung. Tadi kami pertanyakan bahwa di wilayah Wonoagung sendiri itu ada sekitar 250 hektar untuk musim tanam ini ya asep ini. Nah tadi ada beberapa memang kendala dalam pengembangan jagung ini, terutama adalah mutu benih Mas. Mutu benih ini ada beberapa kriteria, terutama kita harus menyesuaikan
benih yang memang cocok untuk di satu wilayah. Jadi nanti ke depan kami akan selalu koordinasi, konsultasi ke provinsi maupun ke pusat untuk pengadaan atau pengusulan benih tersebut agar supaya apa yang setelah diusahakan di jagung ini bisa produksi maksimal atau optimal dalam per hektarnya. Nah, keterkaitan dengan pupuk kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pusri maupun petani agar segera untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Selamat menambahkan bahwa semenjak ditunjuknya Pulang Pisau sebagai pusat ketahanan pangan nasional, tentu geliat petani akan ditingkatkan. Seiring dengan menyambut kedatangan Presiden RI, diharapkan seluruh area dan luasan pertanian telah selesai dilakukan pemetaan. Berikutnya wilayah Pulang Pisau, khususnya Maliku, Pangko adalah penghasil ternak sapi terbanyak. Sehingga dari masing-masing peternak menggabungkan diri dalam kelompok peternak. Hal tersebut agar memudahkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka peningkatan hasil ternak petani. Berapa kali nanam makan? 3 kali, yang 1 kali. kaki sendiri, Di mana cari rumputnya? lokasi, Di lokasi. Memang sengaja ditanam. lokasi ya sendiri. Oh, sawah sendiri. Ini lokasi seperti ini di sana ke depan. Ini kandang sendiri. Iya, Berapa sapi punya? Berapa sapi punya? 2 ini. 2 ini ya. Terus yang lain ini ya? Saya pernah ada orang-orang. Berbeda dengan Riman, Ismali sebagai ketua kelompok ternak sapi yang membawai 25 peternak menuturkan bahwa dirinya berupaya meningkatkan hasil ternak dengan cara mencari fasilitas dari dinas terkait termasuk pola pembinaan secara rutin agar harapan masyarakat dan kelompoknya Membawa bisa berapa terwujud. anggota, Pak? 25 anggota. Kemudian pola pembinaannya kepada 25 ini seperti apa? Ya macam-macam sih, teman-teman ada yang peternak kambing, terus yang terutama yang di sini ini kan sapi. Ini ada 13 orang teman-teman yang ngumpul di sini. Nah itu kan rata-rata sapi betina semua, betina produktif. Ya cuman kendalanya itu di sini banyak sih mas, kendalanya yang terutama kayak misalnya pelahiran gagal kayak prolap atau apa gitu. Nah terus patah kaki dan sebagainya. Jadi harapan kami itu ada perhatian dari pemerintah, mungkin kayak semacam asuransi atau apalah yang sekiranya bisa untuk membantu kami bila para petani ini bisa mengembangkan ternaknya gitu. Keinginannya tuh kalau bisa kayak ngikuti, mungkin ya baru masih dengar sih kayak kami ngikuti daerah-daerah lain kayak di Kobar itu ada apa bantuan mesin chopper, mesin pencacah yang bisa untuk ini mencacah pelepah sawit dan sebagainya itu. Oh, itu ya. Oke. Harapan Ismali pemerintah melalui dinas terkait memberikan asuransi bagi peternak sapi, sebab tak sedikit sapi mereka gagal dalam kelahiran seperti cacat dan lainnya. Perjalanan terakhir kita ke desa Sidodadi. Berkunjung ke desa ini, salah satu desa dari wilayah Kecamatan Maliku, Pulang Pisau, juga terdapat budidaya ternak sapi yang melimpah. Namun uniknya kotoran sapi pun tidak terbuang dengan sia-sia. Ali Husni yang juga kepala desa Sidodadi mengatakan bahwa 1 tahun terakhir ini melalui BUMDes melakukan produksi kotoran sapi menjadi pupuk organik yang hasilnya bisa dinikmati petani untuk pupuk tanaman mereka. Bahkan kini pupuk olahan BUMDes Sidodadi mendapatkan order dari kabupaten lain di wilayah Kalimantan Tengah. Terus ada potensi lain, jadi limbah yang selama ini kotoran ternak ini hanya menjadi limbah kurang dimanfaatkan atau kurang bermanfaat. Dengan hadirnya BUMDes di desa Sidodadi untuk mengemas limbah ini menjadi pupuk organik, dan ini sudah mulai berjalan karena di sisi lain ada petani hortikultura, ada sayuran, ada petani jagung yang memerlukan pupuk dasar untuk tanaman tersebut. Maka BUMDes itu hadir untuk bisa membuat rantai. Ada peternak, ada petani, bahkan ada lagi petani kebun sawit. Nah, ini untuk pakan ternaknya bisa berkolaborasi
sapi sawit, limbahnya lari ke petani yang nanam padi, nanam sayur, nanam jagung. Berapa kok volume yang dihasilkan? Untuk ini baru memulai, kita baru memulai sekitar 1 tahun ini yang terkoordinasi oleh BUMDes. 1 tahun kemarin di atas 20 ton. Dengan kegiatan BUMDes ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan potensi desa di wilayah Sidodadi tersebut.